Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ulinida, peserta program pelatihan BKCS Provinsi Jawa Timur Angkatan 19 kelas 1. Analisis 9 langkah pengambilan keputusan studi kasus 4. Kasus fokus yang pertama adalah Tari mengetahui sahabatnya Rara mengambil dompet yang hilang. Tari harus memilih antara kejujuran atau kebenaran atau loyalitas atau persahabatan. Yang pertama, apa nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 ini? Yang pertama yaitu nilai kebenaran, kejujuran, integritas. Yang kedua yaitu kesetiaan, loyalitas, dan kasih sayang. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yang pertama adalah Tari, yaitu sebagai pengambil keputusan, saksi mata, dan sahabat Rara. Yang kedua yaitu Rara, pelaku atau pengambil dompet dan sahabat Tari. Yang ketiga yaitu Nina, korban pemilik dompet yang hilang. Yang keempat, Bu Sri, guru pustakawan, pihak yang bertanggung jawab atas pengumuman kehilangan dan pengawasan perpustakaan. Yang kelima yaitu komunitas sekolah, budaya moral sekolah yang terpengaruh oleh penegakan atau pengabdian nilai kejujuran. Pertanyaan yang ketiga, fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus ini? Yang pertama adalah Rara menumpahkan dompet beruang di bawah kursi perpustakaan saat piket. Yang kedua, Rara mengambil dompet dan menyimpannya di tas. Yang ketiga, Nina adalah pemilik dompet yang kehilangan. Yang keempat, Tari melihat dengan jelas saat Rara mengambil dompet. Yang kelima, Rara adalah sahabat dekat Tari yang sering menolong dan berbagi bekal. Yang keenam yaitu Tari takut hubungan persahabatan akan rusak jika melaporkan atau menegur Rara. Pertanyaan keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Yang pertama yaitu uji etika. Yang selanjutnya yaitu hasil pengujian. Terus yang ketiga adalah keterangan. Yang pertama, uji legal, melanggar atau potensial, mengambil barang milik orang lain yang hilang tanpa berniat mengembalikan adalah tindakan yang melanggar hukum. Rara melakukan pelanggaran, Tari akan melanggar etika jika menutupinya. Yang kedua adalah uji regulasi, melanggar, jelas melanggar kode etik atau tata tertib tentang kejujuran dan integritas. Tari wajib menegakkan peraturan ini. 3 yaitu uji intuisi, salah. Hati nurani Tari pasti mengatakan bahwa mengambil barang milik orang lain itu salah dan harus dikembalikan. Menutupi kesalahan sahabat adalah tindakan yang terasa salah secara normal. Yang keempat, uji publikasi, yaitu melakukan. Jika keputusan Tari untuk diam dibaca di media, Tari akan tetap dicap sebagai teman yang mendukung tindakan tidak jujur atau pelanggaran moral. Yang kelima yaitu uji panutan atau idola, akan melaporkan tokoh panutan yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Misalkan pemimpin berintegritas pasti akan mendesak Tari untuk mengedepankan kejujuran bahkan jika itu sulit. Kesimpulan uji dari semua tadi, mulai dari uji etika sampai uji panutan idola, semua uji menunjukkan bahwa tindakan Rara adalah salah
dan tindakan Tari untuk diam juga merupakan keputusan yang salah secara etika. Ini memperkuat bahwa Tari menghadapi dilema moral benar versus benar, bukan hanya ujian benar versus salah. Karena opsi diam didasari nilai baik, kesetiaan, kasih sayang. Yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana bisa dilakukan. Pengujian paradigma benar melawan benar, kasus ini paling mencerminkan paradigma kebenaran versus kesetiaan. Nilai kebenaran, kejujuran kepada Nina dan sekolah bertentangan langsung dengan kesetiaan, loyalitas terhadap sahabatnya Rara. Pertanyaan keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Prinsip yang paling tepat digunakan oleh Tari adalah kombinasi dari berpikir berbasis peraturan, mengedepankan nilai dan aturan sekolah tentang kejujuran dan integritas di atas segalanya. Yang kedua, berpikir berbasis rasa peduli, menerapkan kejujuran tetapi dengan cara paling peduli terhadap Rara, melakukan intervensi pribadi terlebih dahulu sebelum melaporkan. 7. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Solusi yang pertama, harus mampu menegakkan kebenaran tanpa sepenuhnya menghancurkan persahabatan Rara dan Tari, serta memungkinkan Rara mengambil tindakan korektif sendiri. Opsi yang kedua, Tari berbicara secara pribadi kepada Rara dengan empati dan mendesaknya untuk mengembalikan dompet kepada Bu Sri atau Nina secara anonim atau diam-diam. Yang kedelapan, apakah keputusan akhir yang Bapak Ibu ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Keputusan yang saya ambil adalah Tari harus mengambil opsi trilema. Tari akan berbicara empat mata dengan Rara. Tari akan menggunakan nilai kesetiaan dan kasih sayang untuk membantu Rara kembali pada kebenaran. Tari mendesak Rara untuk mengembalikan dompet melalui Bu Sri atau secara langsung kepada Nina dan mengakui kesalahannya. Jika Rara menolak, Tari harus melaporkan fakta tersebut kepada Bu Sri atau guru BK untuk menegakkan nilai kejujuran di sekolah. Pertanyaan ke-9, pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat diperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari? Pelajaran yang dapat diambil adalah loyalitas terhadap kebenaran atau integritas harus selalu lebih tinggi daripada loyalitas terhadap individu atau kesetiaan. Persahabatan sejati harus didasarkan pada nilai-nilai kebaikan, dan membantu seorang sahabat berbuat benar adalah bentuk kasih sayang yang lebih tinggi daripada menutup-nutupi kesalahannya. Perbaikan pengambilan keputusan di kemudian hari. Yang pertama adalah selalu cari solusi trilema yang memungkinkan penegakan kebenaran dilakukan dengan cara yang paling manusiawi dan restoratif. Yang kedua, menggunakan prinsip rasa peduli sebagai metode penyelesaian, bukan sebagai alasan untuk menghindari penegakan prinsip peraturan atau kebenaran. Yang ketiga, mengajar siswa bahwa keberanian moral seringkali berarti mengambil resiko pribadi, kehilangan teman demi menegakkan kebaikan bersama, budaya sekolah yang jujur. Demikian jawaban kami dari studi kasus 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.